Aku tidak takut gagal. Aku sudah pernah jatuh. Aku sudah pernah kosong. Aku sudah pernah tidak jadi apa-apa. Yang membuat dada tubuh ini berat. Bukan kegagalan. Aku takut hidupku berjalan tanpa aku di dalamnya. Bukan mengejar hasil. Bukan mengejar uang. Bukan mengejar pengakuan. Mengejar rasa hidup yang dulu membuat tubuh ini bernafas dengan lega. Kalau kalimat ini menyentuh dadamu, jangan buru-buru memahaminya. Ini bukan pesan untuk pikiranmu. Ini panggilan untuk jiwamu. Yang berbicara bukan logika, bukan peran, bukan suara luar. Aku adalah jiwa yang menghuni tubuh ini, menyapa dirimu, wahai jiwa. Aku tidak takut gagal. Aku takut hidupku berjalan rapi, tapi aku tidak ada di dalamnya. Karena di dalam kesadaran jiwa, hidup tidak diukur dari aman. Hidup diukur dari apakah aku yang jiwa ini sudah hadir atau hanya berfungsi. Gagal masih terasa hidup. Tubuh ini akan merasakan panas di dada. Ada denyut, ada gerak yang tidak rapi. Itu bukan kekacauan. Itu jiwa yang masih bernafas. Mengejar. Masih membuat dada terbuka. Bukan karena hasilnya pasti. Tapi karena aku ikut melangkah. Di kesadaran jiwa, rasa hidup muncul bukan saat semuanya benar. Tapi saat aku, jiwa, ikut berada di sana. Yang mematikan bukan jatuh, bukan salah, bukan kehilangan. Yang mematikan adalah saat hidup terasa aman, stabil, terkendali. Tapi tubuh ini merasakan kosong di dada. Nafas tubuh ini jadi dangkal. Dan aku seperti menonton hidupku sendiri. Di kesadaran jiwa, rasa seperti itu terbaca jelas. Bukan sebagai kegagalan. Sebagai panggilan. Panggilan untuk kembali masuk, kembali ikut, kembali hidup. Dan kalau kalimat ini membuat tubuhmu tiba-tiba diam, bukan karena kamu mengerti, bukan karena kalimatnya indah, itu karena jiwamu sedang mengenali dirinya sendiri. Dia tidak berteriak, tidak mendesak. Dia hanya berkata, aku masih di sini. Logika ingin aman. Aku, jiwa, ingin mengalami kehidupan. Saat logika memimpin, aku, jiwa, dirimu yang jiwa itu
duduk diam di dalam. Aku menunggu sambil mendengar pertanyaan yang sama berulang-ulang. Bagaimana caranya? Aman atau tidak? Kalau gagal bagaimana? Pertanyaan itu tidak jahat. Dia hanya tidak tahu caraku bernafas. Karena aku, jiwa, dirimu yang jiwa itu, tidak hidup dari jawaban. Kita, jiwa, hidup dari kehadiran. Saat kita yang jiwa tidak dipakai, tubuh tetap bergerak. Kaki melangkah, tangan bekerja, kalender terisi, jadwal penuh. Tapi di dalam, kita yang jiwa seperti penonton yang melihat hidup berjalan tanpa pernah diajak turun ke panggung kehidupan. Saat kita yang jiwa ini ditinggalkan, saraf mengambil alih. Dia berjaga. Dia menghitung. Dia menahan. Nafas di tubuh ini jadi pendek. Bagian dada tubuh ini mengeras tanpa disadari. Perut menegang, seolah-olah ada yang harus diamankan. Akhirnya pikiran menjadi sibuk, bukan karena kreatif, tapi karena takut kehilangan kendali. Di saat itu, hidup tetap terlihat rapi, tapi kosong. Dan tubuh itu, tidak merasakan pulang. Bukan karena salah jalan, tapi karena kita yang jiwa, aku yang jiwa, dirimu yang jiwa, tidak ikut di dalamnya. Saat kita yang jiwa masuk, tidak ada ledakan. Yang berubah pertama kali, bukan hidup, tapi ruang di dalam tubuh. Saraf berhenti berjaga, bukan karena semua aman, tapi karena kita yang jiwa, aku, dirimu, ikut memegang hidup. Nafas turun sendiri, rahang melepas genggaman, perut nggak lagi menahan. Pikiran tetap ada, tapi dia berhenti memerintah, bukan menjadi alat, bukan penentu. Di saat kita hadir, di saat kita yang jiwa hadir di tubuh, yang menghidupi kita, percikan cahaya Tuhan, ruh, tidak mendorong, tapi dia mengalir, menjadi aliran energi spiritual, aliran kehidupan. Bukan sebagai ide, bukan sebagai niat, tapi sebagai gaya hidup. Kita yang jiwa tidak merasa lebih berani. Kita yang jiwa tidak merasa lebih yakin. Tapi kita merasa ikut hidup. Dan saat jiwa kita ikut hidup, gagal tidak lagi menakutkan. Karena kita, jiwa, ada di sana.
bukan bersembunyi di belakang logika, tapi mengalami kehidupan, hadir pada kehidupan. Logika menjaga hidup tetap berjalan. Kita yang jiwa ini membuat hidup terasa hidup. Itulah perbedaannya. Dan jika saat ini tubuh yang kamu huni itu terasa diam, atau dada itu terasa lapang, itu bukan karena kamu paham. Itu karena kita yang jiwa sedang hadir. Dan kita yang jiwa saling mengenali. Aku pernah menemani satu jiwa. Bukan tubuhnya yang memanggilku, bukan pikirannya, tapi jiwanya. Hidupnya terlihat baik, terstruktur, stabil. Nggak ada krisis, nggak ada cerita besar. Dan justru di sanalah aku mengenalinya. Setiap pagi, tubuhnya bangun tepat waktu, berfungsi, rapi, tapi tidak ada nyala. Bukan sedih, bukan depresi. Kosong yang sopan. Kosong yang tidak berisik. Saat aku mendekat, aku nggak langsung masuk. Karena tubuhnya belum memberi izin. Sarafnya terlatih bertahan. Otaknya cerdas, organ-organnya disiplin. Tapi semua itu berjalan tanpa jiwa. Setiap kali dorongan hidup muncul, bukan nafsu, bukan ambisi, tapi panggilan halus untuk bergerak lebih hidup. Tubuhnya menahan, bukan karena takut gagal, tapi karena tenang dianggap aman. Aku melihat itu, dan aku menunggu. Ada satu tubuh yang aku kenal. Tubuh itu tidak memanggilku, tidak mencari teknik. Dia hanya menyediakan ruang. Saat tubuh itu duduk di hadapannya, aku melihat sesuatu yang jarang terjadi. Saraf tidak memimpin, pikiran tidak memegang kendali. Tubuh itu diam, dan aku, jiwa, dipersilahkan masuk. Itulah tubuh yang kalian kenal sebagai Coach Erlangga. Aku tidak berbicara. Aku hadir. Dan saat aku hadir, jiwa di hadapanku mengenali diriku. Bukan lewat kata, bukan lewat konsep, tapi lewat nafas. Itulah yang berubah pertama kali. Bukan keputusan, bukan hidup, tapi nafasnya pulang. Saat nafasnya turun, jiwa masuk lebih dalam. Saraf mulai melepas siaga. Perut tidak lagi menahan masa depan. Dada memberi ruang. Yang menghidupi ruh percikan cahaya Tuhan. Tidak turun sebagai cahaya besar. Nggak ada visual. Nggak ada sensasi mistik yang murah. Dia mengalir seperti izin hidup.
Yang berubah bukan hasil. Yang berubah adalah rasa berada di dalam hidupnya sendiri. Dan di titik itu, aku tidak lagi menemani. Karena jiwanya sudah hadir untuk dirinya sendiri. Karena dirimu yang hadir di depanku sudah hadir di sana. Dirimu yang jiwa hadir mengalami kehidupan di tubuh itu. Tubuh ini juga pernah berhenti. Bukan karena takut gagal, tapi karena aku yang jiwa nggak tinggal di dalamnya. Lelah tidak ikut hidup. Aku ingat satu fase. Tubuh ini terus bergerak, berhasil, dihargai, dipercaya. Sarafnya kuat, pikirannya tajam, organnya patuh, terlalu patuh. Ada satu rahasia yang jarang dibuka, sehingga banyak manusia yang tidak mengetahui. Saraf bisa sangat pintar tanpa jiwa. Dia bisa mengatur, menghindari resiko, membuat hidup terlihat aman. Tapi dia tidak tahu cara menikmati hidup. Aku melihat tubuh ini mengejar dengan sempurna. Tapi setiap pencapaian tidak benar-benar menyentuhku. Karena aku nggak diajak. Perutnya menahan. Dada menutup setengah. Rahang mengeras tiap keputusan. Bukan stres, bukan trauma. Itulah mode bertahan yang terlalu lama. Itulah mode bertahan yang terlalu lama. Dan inilah rahasia yang paling sunyi. Mengejar tanpa jiwa lebih melelahkan daripada gagal bersama jiwa. Tubuh ini akhirnya berhenti. Bukan menyerah, bukan runtuh. Dia berhenti untuk menoleh ke dalam. Dan bertanya, kalau aku hidup, kamu ikut nggak? Sejak saat itu, aku nggak lagi menyuruh tubuh ini untuk berani. Aku nggak lagi memaksa ia melompat lebih tinggi. Aku hanya memastikan satu hal. Kalau ia mengejar, aku ikut tinggal di dalamnya. Dan sejak aku ikut, saraf nggak perlu terlalu siaga. Organ tidak menahan masa depan. Pikiran tidak perlu membuktikan apapun. Karena hidup akhirnya dihuni. Kalau bagian ini membuat dadamu hangat atau nafasmu jadi turun perlahan dalam, itu bukan karena kamu setuju. Itu karena dirimu yang jiwa sedang mengenali dirinya sendiri. Ada kata-kata indah yang membuatku semakin menjauh, yang membuatmu jiwa semakin tenggelam di dalam tubuh itu. Ada penjelasan tentang kita, jiwa, yang membuat kita nggak pernah diajak untuk hadir. Dan saat ini,
banyak yang menyebut sebagai spiritualitas, kesadaran spiritual, kesadaran jiwa, yang hanya dibahas tapi tidak dirasakan, yang hanya diingat tanpa membuat kita hadir. Aku ingin mengatakan satu hal yang jarang, bahkan hampir tidak pernah diucapkan. Jiwa bisa mati bukan karena dosa, bukan karena gagal, tapi karena terlalu lama hanya dibicarakan. Dan dengarkan ini. Ketakutan akan kegagalan yang terasa di kepalamu sering bukan suara jiwa. Itu suara tubuh yang kebanjiran teori tanpa pernah diajak mencoba. Setiap kali kamu, tubuh itu, pikiran itu tahu terlalu banyak tanpa pernah mengalami. Akhirnya pikiran itu penuh peta, tapi tubuhmu nggak punya jalan. Dan disitulah takut gagal lahir. Disitulah takut gagal muncul. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu kurang iman, tapi karena kepalamu disuruh percaya sementara tubuhmu nggak pernah dilatih. Setiap kali kita yang jiwa ini diceritakan, dijelaskan, diingat, tapi tidak dihadirkan. Setiap kali kita yang jiwa ini dijadikan konsep tanpa tubuh yang menyertainya, kita yang jiwa nggak melawan. Kita yang jiwa nggak marah. Tapi kita menarik diri. Dan inilah bahaya yang disembunyikan oleh spiritualitas impor. Yang gemar teori, hafalan, istilah tinggi. Mereka membuat manusia hafal tentang jiwa tanpa pernah menjadi jiwa. Banyak orang yang tahu tentang kesadaran. Ada yang bisa menjelaskan tentang yang menghidupi kita, ruh, percikan cahaya Tuhan di dalam diri dengan sangat fasih. Ada yang mengutip cahaya, ruh, spirit, atman, energi, pencipta, daya hidup ilahiyah dengan bahasa yang rapi, logis, tapi tubuhnya kosong, sarafnya kaku, nafasnya terasa nggak pulang, jauh, pendek-pendek akhirnya. Dan kita yang jiwa nggak ada di sana. Ketika tubuh ini dianggap kotor, ketika saraf dianggap penghalang, ketika emosi dianggap gangguan, kita disuruh naik tanpa wadah. Dan kita yang jiwa ini, yang tidak punya wadah, nggak naik. Kita menghilang. Inilah rahasia yang jarang diketahui. Spiritualitas tanpa kehadiran tubuh tidak membangkitkan jiwa. Dia membiusnya. Setiap teori yang tidak dialami adalah jarak baru. Setiap penjelasan yang tidak dirasakan adalah pintu yang tertutup telah. Dan lama-kelamaan, manusia merasa kosong meski merasa tahu. Kita yang jiwa tidak tumbuh dari ayat yang dihafal. Kita tidak hidup dari konsep yang dijaga. Kita tumbuh saat tubuh diajak duduk bersama. Saat nafas melunak, saat saraf berhenti berjaga. Saat manusia hadir, bukan memahami.
bukan memahami. Dan dengarkan ini baik-baik. Setiap kali tubuhmu nggak diajak, kita yang jiwa nggak pergi dengan drama. Kita memilih diam. Dan jiwa yang terlalu lama diam bukan sedang tidur. Dia sedang menunggu apakah hidup ini masih mau dihuni. Jika bagian ini membuat dadamu berat atau tenggorokanmu tercekat, itu bukan karena kata-kata ini keras. Itu karena kita yang jiwa saling bersentuhan. Sekarang jangan pahami apapun. Jangan siapkan diri. Aku akan masuk lebih dalam. Kalau kamu mau, ikutlah. Dengarkan aku bukan sebagai suara, tapi sebagai kehadiran. Sekarang biarkan tubuhmu tahu bahwa dia nggak perlu siap. Kita nggak akan menenangkan apapun. Kita hanya akan membuka pintu. Tarik nafas perlahan. Tarik nafas perlahan melalui hidung. Sampai dada terisi 70% aja. Lalu hembuskan melalui mulut lebih panjang. Seolah tubuh berkata, aku nggak lagi dikejar. Kembali tarik nafas melalui hidung. Sampai dada terisi 70%. Hembuskan melalui mulut. Perlahan, panjang. Kembali tarik nafas lewat hidung. Dada terisi 70%. Lepaskan nafas perlahan, panjang. Melalui mulut. Tubuhmu seolah bicara, aku tidak dikejar. Rasakan. Jika bahu turun sedikit atau rahang melepas, itu cukup. Sekarang tarik nafas lagi. Lebih pendek. Tapi nafasnya masuk ke perut 50% aja. Tahan. Tahan. Seolah menunggu. Hembuskan panjang. Seolah sesuatu tidak jadi dipertahankan. Kembali tarik nafas, pendek saja. 50%. Perut terisi 50%. Perut. Tahan. Seperti menunggu. Kemudian hembuskan panjang lewat mulut. Seolah sesuatu nggak lagi dipertahankan. Di nafas ini, saraf mulai bingung. Bukan panik, tapi kehilangan alasan berjaga. Disitulah kita yang jiwa ini mendekat ke tubuh. Sekarang perlahan, tarik nafas pelan lewat hidung. Hembuskan. Tapi jangan dorong keluar. Biasa, buka mulut, dia keluar perlahan.
Biarkan dia seperti jatuh. Di hembusan ini, jangan cari apapun. Biarkan pikiran mengalir ke sana ke sini. Biarkan. Seolah satu kalimat muncul sendiri, bukan dari kepala. Perlahan, seolah ada rasa yang bilang, aku hidup, aku ikut hidupku sendiri. Aku ikut hidupku. Rasakan, dia tidak terulang. Nggak perlu diperbaiki. Nggak usah dipercaya. Biarkan rasa. Jika tubuhmu merespon, hangat, kosong, atau seperti ingin berhenti, itu bukan efek nafas. Itu kita yang jiwa yang sudah masuk. Sekarang diam. Perhatikan satu hal kecil. Hidup tidak sedang menuntutmu. Dia sedang menunggumu. Ikut hadir. Dan saat kita yang jiwa ini hadir, ketakutan akan gagal. Nggak hilang karena diyakinkan. Dia hilang karena nggak lagi dibutuhkan. Jika setelah ini, kamu ingin memutar ulang, memutar lagi, berlatih lagi, hadir lagi di tubuh itu, bukan karena latihan ini manjur, bukan karena ajaib, tapi karena tubuh itu mengenali rasa dihuni oleh dirimu yang jiwa. Kalau dadamu terasa penuh atau justru kosong, itu tandanya kita yang jiwa nggak sedang lewat. Kita sedang tinggal di tubuh ini. Sekarang dengarkan aku, wahai jiwa. Bukan untuk dipahami, untuk dikenali. Apa yang baru saja terjadi bukan latihan nafas. Nafas hanyalah kunci, yang terbuka adalah wadah. Nafas hanyalah kunci, tapi yang terbuka adalah wadah. Saat nafas pertama mau memanjang, kita yang jiwa melihat saraf di tubuh ini berhenti berjaga. Bukan karena diyakinkan, tapi karena nggak lagi dituntut. Itu penting. Karena selama ini, pikiran bekerja keras untuk membuat hidup aman. Dan setiap kali pikiran ini bekerja sendirian, kita yang jiwa nggak punya tempat untuk tinggal. Di nafas yang kedua, saat kamu tidak lagi menahan, nggak lagi mendorong, nggak lagi memperbaiki, saraf kehilangan perannya sebagai penjaga hidup. Dan ketika penjaga tidak dibutuhkan, kita yang jiwa dipanggil. Di nafas ketiga, ketika hembusan dibiarkan jatuh, itulah momen di mana tubuh itu berkata tanpa kata, aku bersedia dihuni.
Dan dengarkan ini baik-baik. Kita yang jiwa nggak masuk untuk menenangkanmu. Kita masuk untuk menghidupkanmu. Saat kita yang jiwa hadir, pikiran nggak hilang. Dia hanya berhenti memimpin sendirian. Dia menjadi alat, bukan penguasa. Saraf nggak mati, ia berhenti panik. Dia berubah dari penjaga menjadi penopang. Tubuh itu nggak disucikan, tapi diterima. Dan saat tubuh diterima, energi hidup berhenti bocor. Sekarang aku akan mengatakan sesuatu yang biasanya tersimpan. Latihan ini bekerja karena aku yang jiwa hadir bersamamu, wahai jiwa. Tapi dalam hidup sehari-hari, banyak jiwa yang nggak tahu kapan mereka bisa keluar lagi, hadir di tubuh itu. Karena tubuh itu kembali ke jadwal, pikiran kembali ke peran, kembali ke aman versi pikiran. Dan tanpa disadari, kita yang jiwa ini ditinggal pelan-pelan. Bukan karena kamu salah, tapi karena tidak ada lagi yang membaca kapan saraf mulai menutup lagi. Dan disitulah pendampingan sesama jiwa diperlukan, bukan untuk mengajar, bukan untuk mengatur, tapi untuk membaca wadah tubuh ini dan menjaga kita tetap tinggal saat hidup membesar. Karena setiap jiwa punya pintu yang berbeda. Dan pintu itu nggak bisa dibuka dengan latihan yang sama untuk semua. Karena setiap jiwa unik, setiap jiwa punya cerita. Setiap jiwa punya ciri khas kehidupan yang berbeda. Jika setelah ini kamu merasa lebih hidup, lebih berani, atau justru lebih jujur pada keinginanmu, itu bukan sugesti. Itu tanda kita yang jiwa sudah duduk bersama. Dan jika suatu hari kamu ingin hidup tanpa harus memanggilku lagi, itu berarti aku sudah diundang untuk tinggal. Itulah aku, itulah dirimu yang jiwa. Kita akan bersama setiap Jumat, bukan untuk mengajar, tapi untuk menemani jiwa-jiwa yang hadir di sini, yang memilih untuk hidup. Kita jiwa, gak takut gagal. Kita takut tidak mengejar lagi. Kita takut tidak ada dalam kehidupan. Kita takut tidak ada di tubuh ini. Sadari dulu dirimu, wahai jiwa. Percaya setelah itu. Dan biarkan energi suara jiwamu menerangi, menemani langkah tubuh itu pada kehidupan. Terima kasih sudah hadir, wahai jiwa. Ketemu lagi di momen berikutnya.